Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Sulumba. Saya dari kelas manajemen pagi C. NIM 1810416750. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban UAS Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Yang pertama yaitu tentang ekonomi. Jawaban minimal satu halaman. Yang kedua politik. Jawaban minimal satu halaman. Yang ketiga sosial minimal satu halaman. Yang keempat teknologi minimal satu halaman. Yang kelima etika atau lingkungan minimal satu halaman. Yang keenam legal atau hukum minimal satu halaman. Baik, langsung saja dengan yang ekonomi. Ekonomi adalah suatu lingkungan. Ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Baik, yang kedua lingkungan politik. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik yang pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut diperhatikan, maksud saya dipertimbangkan, karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Baik, yang ketiga sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Lingkungan keluarga, tema sebaya, serta lingkungan tempat tinggal akan membentuk perilaku dalam diri setiap individu. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik, karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ditempatinya. Yang keempat yaitu teknologi. Sebagai pengusaha, kita harus paham juga dengan teknologi. Kenapa saat ini di zaman modern semua secara online dan kita tidak dapat mempromosikan produk kita dengan kirim ke jalan, cukup kita posting produk kita tersebut di internet, misal di WhatsApp ataupun Facebook. Yang kelima, etika atau lingkungan. Apa itu etika atau lingkungan? Prinsip yang mendasari etika lingkungan adalah bahwa alam memiliki nilai intrinsik. Ini berarti bahwa alam dan sebagainya tidak hanya berarti untuk mencapai suatu tujuan, tetapi berakhir dan untuk diri sendiri maupun mereka. Yang keenam, legal atau hukum. Mengapa harus memperhatikan lingkungan ini? Legal atau hukum, karena setiap usaha atau perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Baik, jawabannya kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar atau strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Baik, jawaban yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk
mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melebihi pengaruh pasar. Lobby politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke pembuat keputusan, terutama dari pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuat keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Baik, saya akan menjawab jawaban yang nomor 4. Jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, produk. Maksud saya 4P. Yang pertama, produk. Produk adalah barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Sebagai pelaku usaha, Anda harus bisa membuat produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari Anda mungkin bingung bagaimana caranya atau produk apa yang harus dibuat. Anda dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang dimiliki menjadi lebih baik. Minta kritik dan saran dari konsumen Anda, kemudian tampung semua saran dan kritik tersebut sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan. Selain itu, Anda juga dapat membuat produk atau jasa maupun apapun yang kualitasnya baik. Kualitas produk atau jasa yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan yang tinggi dari konsumen. Yang kedua, fix. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik karena harga akan mempengaruhi terhadap penjualan. Jangan sampai Anda salah menentukan harga yang membuat konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli produk atau jasa Anda. Lalu bagaimana menentukan harga yang baik? Untuk menentukan harga yang sebenarnya mudah. Anda dapat melihat harga pasar dan dengan menghitung HPP dan profit yang diinginkan dan sebagaimananya. Intinya, harga yang Anda tawarkan atau tetapkan sebaiknya adalah harga yang termasuk saya yang masuk akal. Place atau tempat merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokal merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda. Karenanya, pilihlah lokasi yang tepat atau yang pas. Maksudnya, pilihlah lokasi yang strategis dan benar. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat jualan Anda. Namun strategi saja tidak cukup, perlu ada kata tempat yang pas atau tepat. Mengapa demikian? Karena tempat yang strategi jika tidak tepat atau pas juga tidak memiliki efek apapun. Baik, yang keempat, promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan mengingat. Kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah dilakukan. Anda dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, memasang iklan kerjasama, sponsorship, mengikuti bazar dan banyak lagi.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima. Coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Jawaban buku terbaik untuk belajar bisnis yang pertama adalah Little Red Book of Selling yang ditulis oleh Jeffrey Gitomer. Di dalam buku ini kita akan belajar mengenai teknik persuasif dan penjualan yang setidaknya harus dimiliki oleh setiap pembisnis. Saat ini banyak pelaku yang usaha yang menghadapi berbagai kendala selama menjalankan bisnis karena mereka belum memiliki teknik dasar dalam mempersuasif orang dengan cara yang baik dan benar. Tidak hanya berjualan saja, buku ini juga mengajarkan kita aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh seorang pembisnis maksud saya sebelum memulai menjalankan usaha, seperti mengapa orang tertarik untuk membeli produk yang kamu jual. Dengan sampul berwarna merah yang cantik, kamu juga tidak akan merasa bosan ketika membaca buku ini karena di setiap halamannya akan terdapat gambar kartun yang mungil dan imut, layaknya seperti membaca buku anak-anak. Selain itu, di setiap bab yang ada kamu juga akan disebut dengan daftar isi yang berisikan hal-hal apa saja yang akan dibahas di bab tersebut, sekaligus kutipan motivasi yang dijamin akan memberikanmu inspirasi dan semakin bersemangat dalam menjalankan bisnis. Sebagai pemula yang masih awam dalam hal dunia bisnis, buku Little Red Book of Selling bisa dijadikan sebagai buku terbaik untuk belajar bisnis yang akan membawamu pada kesuksesan. Penulis Jeffrey Gitomer, penerbit Bad Press, bahasa Inggris, jumlah halaman 220 halaman, kisaran harga Rp300.000. Baik, sekian hasil penyampaian atau jawaban yang dapat saya sampaikan dari ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin yang selalu bersedia mengajarkan kami meski ada keluh kesah yang Bapak rasakan. Baik Pak, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang maupun Bapak dan teman-teman lainnya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih Pak. Selamat malam. Salam dari Yesus Bapak. Sukses selalu Pak Adi.